Siapa yang menjalankan ibadah puasa tidak pernah baca Quran, tidak tiap hari baca Quran, maka dia yang rugi. Sudah jelas rugi. Bukankah Rasulullah dalam hadis-hadis sahih sudah menjelaskan kepada kita, Iqra'ul Quran, baca Quran. Bukan disuruh hafal saja. Kalau hafal itu khusus, tidak semua orang bisa hafal Quran. Ya Ustaz, Iqra'ul Quran, baca kalian Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'ati li sahabihi. Karena Al-Quran itu nanti di hari kemudian akan datang kepada orang yang membacanya sebagai sahabat. Luar biasa Pak. Dia bisa memberi syafaat nanti di hari kemudian. Toh bagaimana itu Quran mau datang kalau tidak pernah kita baca? Mustahil. Orang bercinta saja, kalau tidak pernah dia sebut-sebut namanya, tidak pernah dia baca kata-kata dan sebagainya, mustahil. Bukan dicium Pak ya maksudnya. Ini kan sekarang terbalik Ustaz. Anak-anak hublah, anak-anak muda bebas hublah. Orang tuanya juga bangga ya. Dijemput sama laki-laki yang tidak mahram, Om permisi. Kenapa? Mau jemput si Ani umpama. Pergi boncengan, orang tuanya tidak merasa berdosa, luar biasa. Iya. Apalagi di bulan Ramadan, tambah dosa orang tua. Jadi bagaimana Al-Quran itu mau datang sama kita di hari kemudian? Tapi kalau kita senantiasa bersama Al-Quran, berbincang-bincang selalu dengan Al-Quran, memeluk, mencium itu Al-Quran, rindu kita selalu harus baca Quran, pasti dia akan datang nanti di yaumil qiyamah memberi syafaat bagi pembacanya, kata Nabi. Jadi jangan kita anggap enteng. Jibril alaihissalam itu Pak Haji, seandainya bukan Al-Quran yang dia turunkan, dia bukan bapaknya malaikat. Dia bukan bapaknya malaikat. Dia bukan ketuanya para malaikat. Jibril ini sebenarnya tugasnya sudah banyak. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tetapi nanti dia dikatakan sebagai bapaknya para malaikat ketika dia bawa Quran kepada Rasulullah SAW. Luar biasa. Rasulullah juga sendiri sebenarnya manusia biasa Ustaz. Tidak ada apa-apanya. Tapi ketika Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Rasulullah di Gua Hira, Iqra, disuruh membaca, mengamalkan itu Al-Quran. Ketika itu juga dia dilantik sebenarnya menjadi Rasul. Pada saat itu juga Rasulullah itu manusia yang mulia. Langsung jadi mulia. Karena pada saat itu diberikan Al-Quran baginda Rasulullah SAW. Maka begini juga kita. Orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menelaah, memurajaah Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, apalagi menyampaikan Al-Quran, maka luar biasa. Pasti Allah muliakan dia. Tidak mungkin Allah tidak muliakan. Jadi tiap hari kita rindu sama Al-Quran. Ya sebagaimana sebenarnya hari ini kecil apa? Bukan cinta sebenarnya, pengharapan, ketergantungan kita dengan HP. Nah kan begitu. Karena kita masih berguling-guling sudah baru bangun nih, bukan sahur yang diurus, HP dulu. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apanya. Seperti ada uang masuk terus kita rasa. Coba Al-Quran seperti itu. Kita keluar dari WC, wudhu langsung teringat Al-Quran. Habis makan kita teringat Al-Quran. Kita usahakan seperti itulah Al-Quran. Kayak rasa bagaimana kalau Al-Quran itu tidak kita baca setiap hari. Nah kemudian, tapi saya yakin 100% di sini sudah bisa baca Quran, apalagi ada Ustaz Akhyar. Akhyar ini kalau bahasa Arab dari kata khair, akhyar terbaik. Pasti bisa semua baca Quran, jangan sampai tidak tanggung jawab Ustaz. Jadi jangan ada yang meninggal tidak bisa baca Quran. Kalau ada kita punya orang-orang tua sudah uzur, tetap Ustaz.
dibuat program baca Quran. Walaupun mereka terbata-bata, susah, harus. Jangan lihat mungkin ada humornya sambil ketawa. Mungkin maharat seperti saya tidak bagus saya punya maharat, Ustaz. Masing-masing kita punya punya keahlian ya begitu. Tapi jangan khawatir. Jangan putus asa, jangan sampai kita buta. Karena yang diperintahkan baca Quran. Nanti nomor 2 tajwidnya, nomor 3 mungkin maharatnya, nomor 4 nanti kita tafsirnya dan seterusnya. Tapi yang jelas standarnya itu baca. Baca dulu, baca saja. Kan kata Rasulullah, siapa yang baca Quran dengan mahir, Allah muliakan dia bersama para malaikat. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Dan siapa yang baca Quran, dia tata'a, dia terbata-bata, tak sangkut-sangkut, kacau bacaannya, tetapi dia senantiasa baca itu Quran, tidak putus asa dia. Maka apa? Kalau ajran, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat dari orang yang mahir. Subhanallah. Artinya apa? Nabi mau hibur kita, jangan putus asa dengan Al-Quran, walaupun kita masih terbata-bata. Karena jangan sampai buta huruf Al-Quran kita meninggal. Jangan sampai buta huruf Al-Quran kita meninggal. Lebih baik dompet kosong, lebih baik buta huruf abjad abjad Indonesia. Kan banyak orang-orang tidak tahu tulisan Indonesia. Tapi jangan sampai kita buta huruf Al-Quran meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini banyak hari ini. Pak Haji, anak-anak dulu model kita mengaji dulu kan arep prasenaa, kan begitu. Alif di bawah i kalau bahasa desanya. Kita mengaji begitu dulu. Itu pun tidak langsung diajar. Kalau ingin datang mengaji bawa kayu bakar. Saya bawa kayu bakar. Minimal hanya 1. Ini sama nenek-nenek di kampung ini, Pak. Tidak tahu bahasa Indonesia ini. Tapi bisa kita mengaji, subhanallah. Tidak tahu bahasa Indonesia apa ini. Kita tidak pakai ikra. Masih pakai bahasa daerah bisa. Itu pun bawa kayu bakar dulu. Kalau sudah ada kayu bakar, luar biasa dia punya syarat. Habis itu air gotnya yang ajar itu guru harus dibersihkan dulu selokannya kan. Belum ada relasi seperti sekarang. Dibuang, dibilas, dibuka dulu airnya. Baru wudhu, baru masuk mengaji. Bayangkan repotnya luar biasa dulu mengaji. Kalau tidak ada kayu bakar susah, Pak. Karena kita punya guru dulu, kan tidak ada minyak tanah, tidak ada gas, harus pakai kayu bakar. Alasannya orang tua, kalau nanti guru pergi cari kayu bakar, kapan bisa diajar kita? Kan tidak digaji memang guru dulu. Terpaksa daripada dia pergi cari kayu bakar, kita yang bawa kayu bakar, walaupun 1. Kenapa? Karena kecintaan orang dulu dengan Quran sekarang luar biasa. Iurannya sudah ada 300.000 1 bulan. Diantar PP naik kendaraan, ada uang bekalnya, ya kan? Luar biasa, gurunya sudah bagus-bagus, semua mantap-mantap. Tapi setelah SD bagus, SMP bagus, masuk SMA, sampai masuk nanti kuliah, buta huruf, Pak. Coba lihat, tidak heboh di dulu belum apa style. Bukan hanya di Palu, kan? Mana yang heboh di Jawa, mana yang heboh sehingga ada aturan kembali pemerintah. Kalau tidak bisa baca Quran, tidak tamat sekolah. Kalau sempat begitu, kenapa? Setelah dicek di universitas, banyak yang tidak tahu baca Quran. Bukan negeri tapi pemerintah agama, universitas agama tidak tahu baca Quran. Kenapa? Karena itu barangnya kita baca ketika SD saja. Setelah itu orang tua lempar kita keluar SMA, apalagi kuliah di luar provinsi, sudah selesai, tidak ada lagi pegang Quran. Nah ini bahaya. Karena juga kalau dulu masih bagus, orang cepat kawin. Kan begitu Ustaz. Sekarang orang 25 tahun kadang belum kawin. Iya. Kalau cepat kawin lebih bagus. Biasanya lebih bagus. Apalagi kalau pasangannya sama-sama belajar agama, iya lebih bagus. Nah, jadi itu semua banyak faktor. Jadi jangan sampai anak-anak kita ketika sekarang kita biasakan dia mengaji, karena itu anak-anak kalau sudah masuk SMP, SMA, apalagi saya tidak tahu 3-4 tahun ke depan, apalagi model apa yang di atasnya iPhone, tidak tahu apalagi Ustaz. Mungkin yang lebih canggih ya. Chip apa semua barangkali, mungkin chip sudah ditaruh di kepala atau itu HP sudah
ditanam di kulit, kita kan tak tahu bagaimana nanti ke depan lebih canggih. Mungkin lebih banyak orang panen. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, biasakan jangan sampai dalam rumah tidak ada Al-Quran. Bagaimanapun modelnya, barangkali ente mau baca atau tidak, taruh Al-Quran dalam rumah. Ya, itu yang utama. Taruh, jangan sampai tidak ada Al-Quran. Nabi kan sudah memajaskan itu, bahwa orang yang meletakkan jeruk dalam rumah maka setan tidak masuk. Sebenarnya bukan jeruk yang di pasar, ya, bukan jeruk yang di pasar. Maksudnya jeruk Quran itu diibaratkan seperti jeruk, manis, enak dipandang. Begitulah Al-Quran. Maka taruh Al-Quran di dalam rumah supaya tidak terlalu banyak setan mengganggu kita di dalam rumah tangga. Nuru buyutakum bitilawatil Quran. Beri cahaya rumahmu dengan cahaya bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan nanti ada orang kemasukan baru kita ambil Al-Quran. Lambat Pak. Setannya sudah masuk baru kita ambil Al-Quran. Jadi lambat. Pas tidak ada rumah tidak ada Quran di rumah, pergi di Masjid Al-Aqsa ambil Al-Quran. Tidak kembali lagi. 2 kali repot lagi. Jadi dibiasakanlah. Ya, dalam rumah harus ada Al-Quran. Kalau bisa yang besar-besar, ibu-ibuku yang sudah 60 tahun pakai yang besar-besar, tidak apa-apa. Supaya setiap saat mungkin belum sempat, kemudian belum sempat kita baca, masih ada sibuk, kita lihat Al-Quran, ambil, cium. Ya, walaupun di mazhab Imam Ahmad tidak perlu katanya, ya tidak ada masalah. Kalau tidak perlu, yang tidak perlu perempuan yang dulu di pantai, laki-laki yang pacaran, itu yang tidak perlu. Kalau Quran tidak usah dibahas, tidak ada gunanya. Yang tidak perlu itu dengan azan tidak ke masjid, itu yang bahaya. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mencium Quran itu luar biasa, menambah kecintaan kita kepada Quran. Siapa sahabat? Dalam hadis saya Ikrimah bin Abi Jahal. Dulu Al-Quran sebelum Utsman bin Affan belum di mushaf, ya, masih di kulit-kulit kayu, di batu-batu besar. Ikrimah bin Abu Jahal kalau lihat itu tulisan-tulisan, dia cium itu tulisan, dan itu Nabi tahu. Itu belum dalam mushaf, Ustaz. Makanya sahabat-sahabat Nabi, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, kalau ada anak-anak muda, pemuda-pemuda belia yang menghafal Al-Quran, mereka cium kepalanya. Kenapa? Bukan itu anak, keberkahan yang ada di kepalanya itu. Karena yang di kepalanya itu adalah kalamullah. Quran itu bukan makhluk perkataan Allah, itu yang menjadi mereka sangat cinta sehingga mereka kadang cium. Ali bin Abi Thalib, apalagi ketika mushaf zaman Utsman sudah ada. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan mencium Al-Quran dapat 10 kebaikan. Luar biasa, dibiasakan. Kalau zaman dulu kan tidak ada WA, Ustaz, surat cinta istilahnya, ya kan? Kadang pagar makan tanaman yang bawa surat itu yang dia tukar suratnya. Ya. Jadi kalau dapat surat cinta, bagaimana orang dulu kan luar biasa. Dia cium, dia simpan, kadang dia parfum. Apa parfum dulu bukan yang spray, mambo itu. Zaman 80-an. Apalagi Pak Haji lebih tahu. Iya. Begitu Ustaz, ya. Artinya ada pengalaman, saya bukan saya kirim surat, biasa juga yang kirim surat, tapi kita tidak baca. Kan tahun 80-an. Tahun 80-an orangnya begitu. Jadi kita punya hati itu luar biasa. Kadang kita sudah baca 5-6 kali, pasti mau baca lagi. Ini surat cinta, Pak. Kita ulang-ulang lagi. Karena sudah diulang-ulang, itu tiap hurufnya diperhatikan. Itu kita jangan dusta, harus. Begini kita bentuk Al-Quran ini sebenarnya, jangan sampai bosan. Lihat lagi, telaah lagi, murajaah lagi, sampai kita bisa amalkan. Sampai seperti Aisyah ditanya sama sahabat, bagaimana akhlaknya Rasul? Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Lihat saja Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus begitu gemetar hati kita. Ya kan harus begitu banyak. Orang kalau sudah cinta Quran kan begitu. Tuliyat alaihim zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang sudah masuk Al-Quran dalam dirinya, dia dengar saja itu ayat-ayat Allah, gemetar hatinya. Rasa takutnya luar biasa. Kan begitu. Walaupun sekarang orang cari tahu yang
rakaatnya lebih cepat. Ya. Karena tidak masuk, Pak. Ya. Nah. Ya, pulang lebih cepat. Kadang imam sudah bingung mau tempat wakaf stok rukunya itu sudah tidak beres kan? Iya. Nah, tapi nantilah itu dibahas. Kadang ayat sambungan